Alamat emasi dan heksadesimal. Dalam jaringan alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, pertama-tama kita harus sangat memahami biner dan desimal. Untuk biner dan desimal kita sudah mempelajari di bab sebelumnya ya. 7.2.2 alamat emasi Ethernet. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Alamat emasi digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik NIC. Pada subbab 7.2.3 pemrosesan bingkai, emasi disebut sebagai alamat burn-in atau BIA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori hanya baca ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast merupakan alamat unik yang digunakan saat suatu bingkai dikirim dari suatu perangkat transmisi ke suatu perangkat tujuan. Alamat MAC penyiaran. Frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat pada LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut: memiliki sinyal emasi tujuan FF. Dalam heksadesimal 48 satuan biner. Semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port masuk, itu tidak diteruskan oleh router. Alamat MAC multicast. Frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur multicast Ethernet adalah sebagai berikut: ada alamat MAC tujuan 01-00-5E ketika ada data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4, dan alamat MAC tujuan 33-33 ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Selanjutnya, semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port masuk. Paket tersebut tidak diteruskan oleh router. Melihat emasi perangkat jaringan. Kita lanjutkan ke bab 7.3. Pada modul 7 ini mempelajari dasar-dasar switch. Sekarang kita dapat mengetahui semua tentang alamat emasi Ethernet. Sekarang saatnya untuk membahas tentang bagaimana sebuah switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Jika sebuah switch hanya meneruskan setiap frame yang diterima melalui semua port jaringan, Anda akan sangat padat sehingga kemungkinan besar akan berhenti total. Pembelajaran dan penerusan switch. Switch secara dinamis membangun tabel alamat emasi dengan memeriksa alamat emasi sumber dari frame yang diterima pada sumber port. Switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat emasi tujuan dan frame dan entry dalam tabel alamat emasi. Memfilter bingkai. Saat switch menerima frame dari perangkat yang berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat emasi dengan memeriksa alamat emasi dari sumber setiap frame. Saat tabel alamat emasi switch berisi alamat emasi tujuan, switch dapat menyaring frame dan meneruskan ke suatu port. Tabel alamat emasi pada switch yang terhubung. Sebuah switch dapat memiliki beberapa alamat emasi yang dikaitkan dengan satu port. Hal ini umum terjadi saat switch terhubung ke switch lain. Switch
akan memiliki entry table alamat emasi terpisah untuk setiap frame yang diterima dengan alamat emasi sumber yang berbeda. Mengirim frame ke default gateway. Bila perangkat memiliki alamat IP yang berbeda di jaringan jarak jauh, frame Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke perangkat tujuan. Sebaliknya, frame Ethernet dikirim ke alamat emasi gateway, default, dan router. Aktivitas ganti. Tentukan bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan alamat emasi sumber, alamat emasi tujuan, dan informasi dalam tabel emasi switch. Jawab pertanyaan ini ya. Kita lanjutkan saja ke melihat tabel emasi dan switch. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, karena ini waktunya sudah mulai habis. Kita lanjut ke modul 7.4. Pada subbab 7.4.1 kita membahas metode penerusan bingkai pada switch Cisco. Switch menggunakan tabel alamat emasi untuk menentukan port mana yang digunakan untuk meneruskan frame. Dengan switch Cisco sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan bagus untuk menggunakan salah satunya tergantung pada situasinya. Pengalihan, penyimpanan, dan penerusan, dan peralihan cut drop. Keuntungan besar dari pengalihan, penyimpanan, dan penerusan adalah ia menentukan apakah suatu bingkai memiliki kesalahan sebelum menyebarkan bingkai tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar membuang bingkai tersebut. Membuang bingkai yang memiliki kesalahan mengurangi jumlah lebar pita yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Selanjutnya, peralihan cut drop. Dalam peralihan cut drop, saklar bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi belum selesai. Saklar menyimpan sebagai frame untuk membaca alamat emasi tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana harus diteruskan. Buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada switch adalah pengaturan bandwidth, kadang-kadang disebut sebagai kecepatan, dan duplex untuk setiap port switch. Sangat penting bahwa pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer atau switch lain. Ada dua jenis duplex, yaitu duplex penuh dan setengah duplex. MDIX otomatis. Koneksi antar perangkat dulunya memerlukan penggunaan kabel crossover atau Starlink Talk. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misal, gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch, switch to router, switch to host, dan router to host. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.